Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Menindaklanjuti tugas ulangan tengah semester pengantar hukum Indonesia. Yang terhormat Ibu Neng Yani Nurhayati SHMH selaku dosen pengampu pengantar hukum Indonesia, dan Bapak Rahmat Dian Gumelar SHMH sebagai wakil dosen. Adapun pembahasan yang akan saya bahas yaitu sumber hukum positif, di mana saya mendapatkan referensi yang pertama dari buku Ibu Neng Yani sendiri, yaitu buku pengantar hukum Indonesia. Yang kedua yaitu dari bukunya Dr. Ronald Saija SHMH, Roger F. XV SHMH, yang berjudul buku Ajar Hukum Perdata, dan dari bukunya Muhammad Kusnu yang berjudul Dasar Metode Hukum Positif. Baik, lanjut kepada materi. Adapun hukum positif itu adalah sebuah hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan. Nah, istilah ini juga mendeskripsikan penetapan hak-hak tertentu untuk suatu individu atau kelompok hukum positif. Dideskripsikan sebagai hukum yang berlaku pada waktu tertentu, misalnya pada masa lalu atau masa sekarang. Adapun hukum ini terdiri dari hukum tertulis atau sebuah keputusan hakim yang sifatnya itu mengikat. Adapun hukum positif ini dalam bahasa Belanda disebut stellingsrecht, yang merupakan suatu kaidah yang berlaku merumuskan suatu hubungan yang pantas atau suatu fakta hukum dengan akibat hukum yang merupakan abstraksi dari keputusan-keputusan. Nah, hukum positif ini bisa juga disebut juga ius constitutum, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara pada suatu saat tertentu. Adapun unsur-unsur dari pengertian hukum positif menurut ahli, yaitu hukum positif adalah terjemahan dari ius positum
dari bahasa Latin yang secara harfiah berarti hukum yang ditetapkan. Jadi hukum positif adalah hukum yang ditetapkan oleh manusia. Karena itu dalam ungkapan hukum disebut Sterling Recht yang tadi. Maka itu dari pendapat para ahli tersebut dapat diambil kesimpulan mengenai pengertian definisi hukum positif terbagi menjadi 3 pengertian. Dua kalau tidak salah. Yang pertama yaitu hukum positif sebagai ius positum itu ditetapkan oleh manusia atau oleh penguasa yang berwenang untuk masyarakat tertentu dalam wilayah tertentu. Pengertian kedua yaitu pengertian yang kedua yaitu hukum positif atau ius positum, yaitu identik atau sama dengan ius constitutum, artinya hukum yang telah dipilih atau ditentukan atau ditetapkan berlakunya untuk mengatur kehidupan di tempat tertentu pada waktu sekarang. Adapun unsur-unsur dari hukum positif ini menyebutkan bahwasanya hukum positif ini terbagi unsurnya menjadi 3 unsur, yaitu hukum positif yang mengikat secara umum atau khusus, hukum positif dengan yang ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan. Yang ketiga yaitu hukum positif yang ditegakkan atau berlaku di Indonesia. Adapun yang pertama yaitu hukum positif yang mengikat secara umum atau secara khusus. Secara umum peraturan perundang-undangan, misal contoh dalam undang-undang dasar atau undang-undang atau peraturan pemerintah atau juga peraturan daerah contohnya. Adapun yang mengikat secara khusus adalah hukum yang mengikat subjek tertentu atau objek tertentu, yaitu yang secara keilmuan dinamakan besringking. Adapun yang kedua yaitu hukum positif yang ditetapkan oleh pemerintah atau pengadilan, dimana dalam unsur hukum ini manusia itu hidup pasti diatur. Tidak mungkin manusia hidup tidak diatur. Seperti contohnya pada hukum adat, pada hukum agama. Semua hal di dalam agama atau di dalam sebuah suku adat pasti ada yang namanya hukum di dalamnya. Tentunya hal yang mengatur itu pastinya yang mengetuai dari hal tersebut atau misalnya suku atau agama tersebut. Mungkin jabarannya begitu. Adapun yang kedua yaitu ketiga hukum positif yang berlaku dan ditegakkan di Indonesia. Nah, unsur ini dimasukkan untuk
serta menunjukkan bahwa hukum positif adalah suatu aturan hukum yang bersifat nasional. Bahkan mungkin lokal. Jadi maksudnya hukum positif, unsur positif hukum positif juga yang ditegakkan hanya di Indonesia tuh, maksudnya ya hukum positif yang ditegakkan hanya di Indonesia tidak berlaku untuk negara lain, maksudnya gitu. Adapun hukum positif Indonesia menurut bentuknya terdiri dari hukum tertulis, hukum perundang-undangan, dan hukum tidak tertulis atau hukum adat. Sumber hukum positif Indonesia ada dua, yakni hukum material dan hukum formil. Nah, sumber hukum material adalah kesadaran hukum masyarakat atau hukum yang hidup di masyarakat yang dianggap sepantasnya untuk dijadikan sebuah hukum. Adapun sumber hukum formil adalah tempat yang dimana kita dapat menemukan hukum prosedur atau prosedur atau tata cara pembentukan undang-undang ya. Jadi hukum formil ini adalah tempatnya atau tempatnya lah disimpannya sebuah undang-undang lah. Contoh dari hukum formil, misalnya undang-undang atau sebuah hukum adat atau sebuah kebiasaan, bisa juga jurisprudensi atau traktat, atau juga doktrin hukum. Pun yang termasuk ke dalam hukum positif diantaranya yaitu hukum perdata. Nah, hukum perdata ini adalah sebuah hukum yang mengatur hubungan antara perorangan di masyarakat. Jadi untuk kesimpulannya dari hukum positif yaitu hukum positif adalah sebuah hukum tertulis atau tidak tertulis yang dibuat oleh manusia, yang dibenarkan oleh hakim, yang bersifat mengikat. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, karena kembali lagi kesalahan itu hanya pada makhluk dan hal yang benar itu hanya milik Allah. Mohon terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.